Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kamu siapa? Bagaimana kamu bisa mengendalikan roh gua? Suara wanita terdengar dari mulut biru Kirin, suaranya dipenuhi amarah. Itu adalah suara Xian. Sebelum ini, dia telah memasuki gua roh sejati, namun sebelum dia memiliki kesempatan untuk menemukan apa yang diinginkannya, pria lapis baja perak itu tiba-tiba muncul. Setelah itu, roh gua yang seharusnya tertidur lelap tiba-tiba berubah sebelum menelan seluruh tubuhnya. Jika bukan karena dia telah membuat banyak persiapan sebelumnya dan segera meminum pil khusus yang dia sempurnakan terlebih dahulu, kemudian membiarkan Kirin biru untuk memilikinya dan mengubahnya menjadi proyeksi besar ini, kemungkinan besar dia akan binasa. Aku tidak tahu siapa kamu, yang ingin aku tahu adalah di mana esensi Kirin sejati di dalam gua roh. Kata pria berbaju besi perak itu dengan suara dingin. Hehe, kamu tidak tahu siapa aku. Kamu berharap aku percaya bahwa meskipun kamu datang jauh-jauh ke gua roh sejati ini. Wajah raksasa itu terkekeh dingin, dan suaranya sedikit teredam dan tidak jelas. Bagian kecil dari tubuhnya yang meledak seketika sembuh di tengah kilatan cahaya hitam. Baik pria lapis baja perak dan ekspresi Azure Kirin berubah setelah mendengar ini. Proyeksi Kirin beralih ke pria lapis baja perak dan menarik napas tajam. Apa? Jadi itu berarti kamu juga? Memang, selain makhluk seperti kita, tidak ada orang lain yang mengetahui gua roh sejati ini. Jangan bandingkan aku dengan sampah sepertimu. Kamu gagal memiliki bahkan makhluk kristal kecil yang lemah, sedangkan aku memiliki Wim perak ini dengan sempurna, pria berbaju besi perak itu mengejek. Sedikit kemarahan melintas di mata proyeksi Kirin saat mendengar ini, tapi suaranya tetap tenang saat menjawab, keberhasilan atau tidak bergantung sepenuhnya pada keberuntungan. Saat itu, kita masing-masing 1/100.000 dari indera spiritual Kirin, jadi tidak ada perbedaan di antara kita. Saya tidak berpikir itu hal yang buruk bahwa saya hidup bersama dengan tuan rumah saya. Selama wanita kristal ini dapat naik ke alam yang lebih tinggi, saya juga akan dapat memulihkan tubuh Kirin dan semua kekuatanku. Kamu pikir dia bisa naik? Lelucon apa? Makhluk kristal biasa yang memimpikannya kenaikan. Pria berbaju zirah perak itu mengejek. Bagaimana itu tidak mungkin? Selama seseorang dapat memperoleh esensi Kirin sejati di dalam gua roh, selalu ada kemungkinan akan dapat naik ke alam abadi yang sejati, bahkan jika itu hanya papan dari kayu, sang Azure Kirin membalas dengan tenang. Pria lapis baja perak itu tidak membantah kata-kata Kirin, tapi matanya masih dipenuhi dengan rasa jijik. Memberi kristal menjadi esensi roh sejati kaliber ini adalah pemborosan besar. Sebaliknya, saya memiliki tubuh Wim perak. Jika saya mengkonsumsi esensi, saya pasti akan berevolusi dan mencapai tubuh naga sejati di masa depan. Apakah kamu mengatakan ini agar aku dapat menyerahkan esensi Kirin sejati kepadamu? Kita pernah menjadi bagian dari makhluk yang sama, tetapi setelah ribuan tahun, kita telah tumbuh terpisah. Selain itu, meskipun aku bersedia untuk mendukung, benda itu tidak akan membiarkanmu begitu saja. Dulu ketika kita berada di dalam gua roh sejati, itu sepenuhnya dimaksudkan untuk melahap kita berdua. Ekspresi Kirin menjadi sedikit gelap sebelum mengalihkan pandangannya ke arah monster besar di bawah dengan senyum dingin di wajahnya. Pria lapis baja perak tahu bahwa Azure Kirin hanya mencoba memprovokasi dirinya, dan wajah besar yang ada di bawah, tapi dia masih menoleh ke monster raksasa saat dia berkata dengan suara dingin, aku tidak peduli bagaimana kamu berhasil memiliki roh gua atau niat apa yang mungkin Anda miliki, serahkan esensi roh sejati, dan saya akan segera pergi. Jika tidak, Anda akan menyesalinya. Jika kamu ingin mendapatkan esensi Kirin sejati, itu cukup mudah. Yang harus kamu lakukan adalah masuk ke perutku dan menjadi satu denganku,
dan kamu akan bisa mendapatkannya nanti." Wajah raksasa itu terkekeh. "Apa, kamu sudah melahapnya?" "Tunggu, tidak, hanya makhluk nyata dengan tubuh fisik yang bisa menyerap esensi roh sejati. Bagaimana kamu bisa melakukannya dengan tubuh roh gua?" Pria lapis baja perak itu tidak yakin. Wajah besar itu terdiam sesaat sebelum menjawab dengan suara gelap, "Siapa yang memberitahumu bahwa aku memiliki tubuh roh gua? Apakah kalian berdua benar-benar berpikir bahwa kalian adalah makhluk pertama yang datang ke tempat ini?" "Bagaimana apanya?" Cahaya biru di sekitar tubuh proyeksi Kirin berkelebat kebingungan. "Aku sudah melahap 3 atau 4 makhluk sepertimu, dan jika aku melahap kalian berdua bersama dengan begitu banyak darah roh sejati, aku akan segera dapat memperoleh tubuh roh sejati. Sedangkan untuk esensi Kirin sejati, itu alami di dalam tubuhku." "Obrolan yang cukup. Jika kamu ingin tahu lebih banyak, biarkan dirimu dikonsumsi olehku, dan kamu akan tahu segalanya ketika kamu menjadi bagian dari diriku." Monster raksasa itu sepertinya tidak mau berbicara lebih jauh tentang masalah ini, dan cahaya hitam melintas di sekitar tubuhnya saat 2 busur petir hitam melesat di tengah guntur yang keras. 2 tombak hitam besar hendak menusuk proyeksi Kirin dan tubuh pria lapis baja perak itu. Setelah mendengar kata-kata wajah mengerikan itu, ekspresi pria berbaju besi perak itu menjadi gelap, dan amarahnya semakin diperburuk sekarang karena monster itu menyerangnya. Karena itu, tubuhnya bergoyang, dan dia tiba-tiba berubah menjadi 3 makhluk yang identik. Salah satu mengangkat tangan, dan pedang terbang perak pendek, berubah menjadi seberkas pedang perak ki yang panjangnya lebih dari 100 kaki sebelum mengalahkan busur petir yang mendekat dalam sekejap. Sementara itu, proyeksi Azure Kirin membuka mulutnya yang besar, dan kepalanya tiba-tiba membesar beberapa kali lipat. Setelah itu, ia hanya menelan sambaran petir hitam yang meluncur ke arahnya. Mata pria lapis baja perak itu berkilat saat melihat ini, dan dia tiba-tiba berkata, "Jadi kamu sudah menguasai teknik Great Engulfment. Dengan kekuatanmu, kamu layak bergabung denganku pada kesempatan ini. Mari kita bunuh benda ini bersama-sama dan membagi esensi Kirin sejati secara merata." Esensi roh sejati bukanlah sesuatu yang dapat disempurnakan sepenuhnya oleh makhluk seperti ini, bahkan jika ia telah melahap esensinya. Azure Kirin merenungkan proposal ini sejenak sebelum segera menyetujui. "Baiklah, Anda sendiri yang setuju." Saat ini, itu adalah kombinasi antara sian-sian dan gumpalan indera spiritual roh sejati Kirin, tetapi masih dipenuhi dengan kerinduan terhadap esensi Kirin sejati. Meskipun cukup mewaspadai pria lapis baja perak, tidak ada pilihan selain bekerja sama dengannya untuk mengalahkan musuh bersama. Dengan demikian, cahaya biru bersinar dari tubuh proyeksi Kirin, dan ukurannya membengkak hingga lebih dari 1000 kaki lagi saat aura yang mencengangkan meletus ke langit. 3 avatar pria berbaju besi perak bergoyang serempak saat melihat ini, dan cahaya perak menyala di atas salah satu saat proyeksi pedang besar yang panjangnya lebih dari 100 kaki muncul lagi. Salah satu avatar membuat segel tangan, dan bola api merah muncul dari udara tipis di sekitar tubuhnya. Sementara itu, tubuh avatar terakhir kabur sebelum berubah menjadi Wim perak. Di hadapan lawan yang begitu aneh, baik sian-sian maupun makhluk lapis baja perak menanggapi situasi ini dengan sangat serius. Pada saat ini, wajah mengerikan di bawah tiba-tiba terkekeh. "Kamu berani mencoba dan menentangku? Bagus. Aku tidak perlu mengejarmu jika kamu tidak melarikan diri. Namun, sebelum mengurus kalian berdua, aku harus berbicara dengan tamu tak diundang lainnya yang hadir." Setelah suaranya jatuh, guntur yang keras tiba-tiba meletus dari selusin petir hitam paling tebal yang tumbuh dari tubuhnya muncul. Sebelum busur petir bahkan mencapai target, ledakan tekanan spiritual yang sangat besar menyapu ke bawah dalam bentuk angin kencang. Bayangan perak tiba-tiba melintas dari arah itu, diikuti oleh sosok humanoid ramping muncul dari udara tipis,
lalu segera mencoba melarikan diri sebagai seberkas cahaya perak. Namun, tepat pada saat ini, suara gemuruh terdengar, menyebabkan seluruh ruang di dekatnya bergetar. Selusin busur petir tebal kemudian menyatu untuk membentuk pedang hitam besar yang panjangnya lebih dari 1000 kaki. Garis cahaya perak telah diperlambat akibat ledakan petir yang baru saja meletus, dan itu dihancurkan oleh pedang raksasa sebelum sosok humanoid dalam cahaya perak bahkan memiliki kesempatan untuk berteriak. Sosok humanoid ini adalah binatang iblis tingkat tinggi, Jiu Ye, yang telah mengikuti Han Li jauh-jauh ke sini menggunakan kemampuan penyembunyiannya yang mendalam. Wanita ini memiliki basis kultivasi tahap tempering spasial, tetapi dia tidak dapat memberikan perlawanan apapun di hadapan pedang hitam besar ini. Baik pria lapis baja perak dan kirin biru itu cukup terpana oleh kekuatan pedang raksasa itu, dan ekspresi muram muncul di kedua wajah mereka. Namun, setelah membunuh sosok humanoid perak itu, pedang itu tidak segera kembali atau mengalihkan target ke mereka berdua. Sebaliknya, itu meluncur ke tanah di dekatnya sebagai seberkas cahaya hitam besar. Baik pria lapis baja perak dan Azure Kirin goyah saat melihat ini. Garis cahaya hitam turun dengan kekuatan yang menghancurkan, seolah mengancam untuk membelah seluruh bumi. Tiba-tiba, suara dering yang tajam meletus dari bawah tanah, diikuti oleh cahaya biru yang menyala saat 72 pedang biru kecil tiba-tiba muncul dari bawah. Pedang terbang ini masing-masing panjangnya hanya beberapa inci, tetapi mereka tiba-tiba menyatu untuk membentuk pedang biru besar yang panjangnya beberapa puluh kaki. Pada saat yang sama, gemuruh guntur terdengar, dan kilat keemasan yang menyilaukan meletus untuk menyerang pedang hitam raksasa dengan keras. Busur cahaya hitam dan emas terjalin satu sama lain di tengah ledakan yang menghancurkan bumi, diikuti oleh dua pedang raksasa yang terjebak di jalan buntu. Pedang hitam raksasa itu sangat besar, tetapi pedang biru di bawahnya tampaknya sangat merusak, dan petir keemasan yang meletus darinya juga sangat kuat, sehingga memungkinkannya bertahan selama bentrokan ini. Sedikit terkejut melintas melewati wajah putih raksasa itu, tapi kemudian mendengus dingin saat cahaya hitam melintas dari tubuhnya. Beberapa puluh busur petir hitam kemudian muncul di sekelilingnya. Namun, tepat pada saat ini, seberkas cahaya biru meletus dari tanah di bawah pedang terbang biru. Hampir pada saat yang sama, pedang hitam raksasa itu tiba-tiba menyala, dan seberkas pedang hitam Ki muncul. Pedang Ki kemudian muncul di atas seberkas cahaya biru sebelum jatuh dengan kekuatan yang ganas. Dentang tajam terdengar, dan cahaya biru memudar untuk mengungkapkan penghalang cahaya kristal. Garis pedang Ki menghantam penghalang cahaya, hanya untuk dibiaskan ke samping. Sementara itu, sesosok humanoid berdiri di dalam penghalang cahaya dengan tangan terlipat di belakang, itu adalah Han Li, yang terkubur di bawah kuburan batu raksasa. Dia mengalihkan pandangannya ke wajah raksasa itu, lalu ke pria berbaju besi perak dan proyeksi kirin, sebelum melambaikan tangan di udara. Bunga emas bola seukuran kepalan tangan langsung terbang keluar dari tanah di dekatnya sebelum terbang ke arahnya. Itu adalah kumbang pemakan emas yang telah dikerahkan Han Li untuk tujuan pelacakan. Kumbang itu bergoyang sebelum menghilang di lengan baju Han Li, dan gumpalan indera spiritual yang dia tanam di dalamnya juga kembali padanya. Karena itu, dia langsung menerima semua informasi visual dan pendengaran yang dikumpulkan oleh kumbang, dan ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit. Setelah Han Li menahan serangan wajah raksasa itu dengan mudah, yang terakhir tidak segera melepaskan serangan lain. Sebaliknya, menilai Han Li dengan ekspresi gelap, tampaknya agak mewaspadai dia. Setelah beberapa saat, wajah besar itu bertanya dengan suara gelap, aura kera jahat itu telah menghilang, mungkinkah kamu membunuhnya? Oh, kemampuan inderamu memang cukup kuat. Memang, kera jahat telah terhapus dari muka dunia ini belum lama ini, jawab Han Li dengan suara lambat. Kamu bocah kecil yang beruntung.
Aku memancing kera jahat ke tempat ini sehingga ia akan tinggal di sini untuk pulih dari luka-lukanya, dan setelah mendapatkan tubuh roh sejati, aku akan memakannya sebagai obat. Pikir si idiot bahwa ki jahat yang murni dan melimpah di sini adalah fenomena yang terjadi secara alami. Wajah mengerikan itu mendengus dengan dingin. Ekspresi Hanli sedikit berubah setelah mendengar ini, tetapi kemudian dengan cepat kembali normal ketika dia berkata, begitu. Tidak heran ki jahat di sini begitu melimpah. Saya berpikir bahwa akan sangat sulit bagi kera jahat untuk berkumpul, begitu banyak ki jahat dengan luka-lukanya yang parah, jadi kaulah yang berada di belakang ini selama ini. Sekarang, aku benar-benar ingin tahu tentang dirimu yang seperti apa. Mungkinkah kau adalah roh langit dan bumi? Roh langit dan bumi apa? Benda ini dianggap sebagai makhluk bodoh tanpa sifat spiritual sama sekali yang hanya lahir dari esensi roh sejati di dalamnya, dan hanya mencapai tingkat kecerdasan ini setelah dirasuki oleh sesuatu yang lain. Berhati-hatilah agar tidak tertipu oleh hal ini, Saudara Han, kata Kirin Biru tiba-tiba. Setelah mendengar suara wanita menyenangkan yang baru saja diucapkan oleh proyeksi Kirin, ekspresi Hanli sedikit berubah, dan bertanya, kamu masih perisian sekarang kan? Tentu saja, senior. Keadaanku saat ini agak aneh karena ada dua indera spiritual yang berbeda di dalam tubuhku, tetapi kesadaranku adalah yang mengendalikan proyeksi Kirin ini, desa Azure Kirin dengan jujur. Jadi itu berarti kamu memikatku sepanjang jalan hanya agar kamu bisa mendapatkan apa yang disebut esensi Kirin sejati ini kan? Mungkinkah kamu berbohong selama ini ketika kamu mengatakan kamu bisa menggunakan inti iblis tingkat suci untuk memperbaiki baju zirah iblis? Hanli menoleh ke Kirin Biru dengan sikap yang benar-benar tanpa emosi. Tentu saja tidak. Inti iblis tingkat suci sangat diperlukan untuk memperbaiki armor iblis surgawi. Mengenai masalah seputar esensi Kirin sejati, aku akui bahwa aku memang menggunakanmu untuk mencapai tujuanku, tapi ini tidak secara langsung merugikanmu dengan cara apapun. Selain itu, kamu mampu membunuh kera iblis tingkat suci, jadi pasti benar bahwa itu benar-benar terluka parah, balas Xian-Xian dengan suara yang menyedihkan. Kamu benar, rencanamu sama sekali tidak merugikanku, tapi sepertinya semuanya tidak berjalan mulus di sini untukmu. Pandangan aneh muncul di wajah Hanli saat dia melihat tiga avatar pria berbaju besi perak itu, lalu turun ke wajah mengerikan itu. Memang, aku tidak berpikir bahwa hal-hal akan menjadi seperti ini. Namun, jika kita bisa membunuh roh gua di bawah, kita masih bisa mendapatkan esensi Kirin sejati. Intisari adalah manifestasi dari gumpalan esensi roh sejati Kirin, kekuatan kembali ketika pertama kali lahir. Setiap makhluk yang mendapatkannya dapat mengubah tubuh mereka dan memperoleh manfaat luar biasa dari itu. Jika Anda mendapatkan bahkan hanya gumpalan dari esensi ini, Anda pasti akan dapat untuk maju ke tahap integrasi tubuh di masa depan, Saudara Han. Xian-Xian sama sekali tidak berbelit-belit saat dia segera mengungkapkan tujuannya untuk perjalanan ini. Dalam situasi saat ini, tidak realistis baginya untuk berpikir bahwa dia dapat mengambil esensi Kirin sejati untuk dirinya sendiri. Dia adalah yang terlemah di antara semua makhluk yang hadir, jadi merupakan ide bagus baginya untuk merekrut Hanli ke sisinya sebagai sekutu yang kuat. Apa yang ingin kamu katakan? Apakah kamu berniat untuk membagi esensi Kirin sejati dengan pria itu juga? Jika demikian, kamu harus membagi setengahmu dengannya. Aku tidak membagi setengahku dengan siapapun, si lapis baja perak pria berkata dengan suara dingin. Itu tidak masalah sama sekali. Kakak Han, aku ingin membuat kesepakatan lain denganmu, bantu aku membunuh roh gua ini, dan aku akan memberimu intisari Kirin sejati. Kamu tidak memiliki indera spiritual Kirin dalam tubuh Anda, jadi hanya gumpalan esensi sudah cukup, menyerap terlalu banyak akan merugikan Anda. Selain itu, ada metode khusus yang diperlukan untuk menyempurnakan esensi ini,
dan saya akan mengungkapkannya kepada Anda juga, Xian menggoda. Mata Han Li sedikit menyipit saat mendengar ini. Prospek untuk dapat maju ke tahap integrasi tubuh cukup memikat, tetapi ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang esensi Kirin sejati, jadi dia agak ragu terhadapnya. Namun, sebelum Han Li memiliki kesempatan untuk membuat keputusan, raksasa yang menghadap ke bawah tiba-tiba terkekeh. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu masih memiliki kesempatan untuk membagi esensi Kirin sejati? Waktunya sudah habis untuk kalian berdua, apakah kamu merasa ada yang salah dengan tubuhmu? Xian dan pria lapis baja perak itu cukup terkejut mendengar ini, dan menarik indera spiritual mereka untuk menilai kondisi internal. Hampir pada saat yang sama, dua avatar humanoid pria berbaju besi perak melepaskan tangisan kesakitan, dan benang hitam seperti rambut yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kulit mereka. Benang hitam kemudian merobek tubuh menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Dua bola api hijau yang merupakan kehendak avatar juga tertusuk oleh benang hitam, dan terserap di tengah kilatan cahaya hitam sebelum bisa kabur. Wim perak yang merupakan tubuh asli pria lapis baja perak tidak mengalami nasib yang sama. Namun, benang hitam yang sama juga telah muncul di seluruh sisik peraknya yang berkilauan, dan dia mengeluarkan raungan rendah sebelum jatuh ke tanah. Adapun proyeksi Kirin biru, itu juga telah tertusuk oleh benang hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan menyusut menjadi sekitar 10 kaki. Mengikuti kilatan cahaya biru terakhir, itu kembali ke bentuk asli Xian. Pada saat ini, seluruh tubuhnya diselimuti bola cahaya biru terang yang terlibat dalam perjuangan keras untuk supremasi melawan benang hitam yang tak terhitung jumlahnya yang muncul dari tubuhnya. Dia tidak jatuh dari langit, tetapi tubuhnya gemetar tak terkendali, dan wajahnya merasakan penderitaan yang luar biasa membuatnya tidak bisa bergerak sepenuhnya. Ekspresi Han Li sedikit goyah saat melihat ini. Tidak mungkin. Kapan kamu melakukan ini pada kami? Xian menjerit marah saat dia berjuang untuk menahan tubuhnya. Kapan? Tentu saja saat kalian berdua memasuki tubuhku. Kalau tidak, menurutmu bagaimana lagi aku membunuh semua makhluk lain yang datang untuk esensi Kirin sejati? Selama kamu memasuki tubuhku, itu adalah tugas sederhana untuk rencanakan benih roh di dalam tubuhmu. Meskipun kalian berdua belum mati, kalian tidak ada bedanya dengan boneka kayu pada saat ini. Sekarang, yang harus aku lakukan adalah menyingkirkan bocah pengganggu itu, dan ini akan menjadi sukses besar bagi saya. Begitu suaranya menghilang, ekspresi menyeramkan muncul di wajah raksasa itu. Tiba-tiba, petir meletus di sekujur tubuhnya saat busur petir hitam berubah menjadi pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya yang meluncur ke arah Han Li dengan kekuatan yang menghancurkan. Saat pedang hitam terbang di udara, menyebar sebelum berputar seperti kincir angin. Pada saat yang sama, busur petir hitam meletus dari pedang di tengah gemuruh guntur, terhubung satu sama lain untuk membentuk jaring hitam besar yang berada di sekitar area seluas 1 hektar. Jaring raksasa segera turun ke arah Han Li dari semua sisi, tidak ada jalan untuk melarikan diri. Ini adalah formasi pedang. Han Li bergumam saat ekspresi aneh muncul di wajahnya. Wajah mengerikan itu mulai melantunkan serangkaian mantra aneh, dan gemuruh guntur segera terdengar saat busur petir hitam melintas dengan keras. Seluruh jaring petir mulai menyatu ke tengah, didorong oleh ratusan pedang petir hitam. Ekspresi aneh di wajah Han Li memudar saat dia membuat gerakan meraih ke arah tertentu. Segera setelah itu, pedang biru raksasa itu bergoyang sebelum menghilang. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus di hadapan Han Li, dan pedang biru besar itu muncul kembali. Dia menunjuk satu jari ke pedang itu, dan pedang itu kembali menjadi 72 pedang biru kecil di tengah suara dering yang jelas sebelum berputar ke seluruh tubuhnya. Han Li membuat segel tangan, dan pedang terbang itu bergetar sebelum dengan cepat bertambah banyak, ratusan garis pedang Qi yang identik muncul,
dan cahaya biru cemerlang meletus berubah menjadi bunga teratai biru raksasa yang menyelimuti seluruh tubuh Han Li. Kelopak bunga teratai berputar, dan garis-garis pedang biru Qi melesat ke atas ke segala arah seperti hujan deras yang terbalik. Serangkaian dentuman teredam terdengar saat jaring hitam petir dihancurkan oleh garis-garis pedang Qi biru. Namun, bahkan sebelum senyum muncul di wajah Han Li, guntur yang keras terdengar, dan busur petir hitam yang hancur menyatu lagi untuk membentuk jaring hitam, yang terus mendekati Han Li. Ekspresi Han Li berubah drastis setelah melihat ini. Pada saat yang sama, wajah mengerikan itu melepaskan tawa menyeramkan, dan tubuhnya yang besar berputar dan melengkung sebelum menumbuhkan 4 anggota tubuh yang tebal di tengah kilatan cahaya hitam yang cemerlang. Pada saat yang sama, tubuhnya yang gemuk menjadi kuat dan berotot saat ia berubah menjadi kirin hitam yang berkilauan. Kirin tingginya beberapa ribu kaki. Wajah monster besar itu terletak tepat di dahi Kirin. Setelah menyelesaikan transformasinya, Kirin hitam mengangkat salah satu tungkai depannya sebelum menginjak Han Li dari jauh. Tiba-tiba, fluktuasi spasial yang hebat meletus lebih dari 100 kaki di atas Han Li, dan cahaya hitam menyala saat cakar hitam pekat muncul dari udara tipis. Bahkan sebelum jatuh ke Han Li, semburan kekuatan tak terlihat yang sangat besar turun ke atasnya terlebih dahulu. Han Li merasakan ruang di sekitarnya mengencang di sekelilingnya, mencoba melumpuhkannya sepenuhnya. Cakar hitam besar turun dari atas, dan pada saat yang sama, jaring petir hitam juga menimpanya. Dalam situasi yang mengerikan ini, Han Li sama sekali tidak bingung. Dia hanya menarik napas dalam-dalam, dan cahaya keemasan yang gemilang meletus dari tubuhnya bersama dengan sisik emas yang tak terhitung jumlahnya, serta sepasang lengan emas yang berkilauan. Serangkaian dentuman keras terdengar saat Han Li menggunakan kekuatannya yang luar biasa untuk menghancurkan belenggu tak terlihat di sekelilingnya.